Halo Sobat Esa, di video kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Xiaomi, yaitu Poco M4 Pro. Poco M4 Pro. Kita akan mengulas. Yang pertama adalah dari dashboardnya. Dashboardnya berwarna kuning di bagian atas, tidak ada tulisan sama sekali. Ini tulisan tangan dari counter tempat HP-nya saya beli, berwarna yellow dengan RAM 6 dan ROM storage internalnya 128 GB di tanggal 8 bulan 7 tahun 2022. Di bagian kanan ada tulisan Poco M4 Pro. Sama juga di bagian kiri pun juga ada tulisan Poco M4 Pro, dan segel sudah saya lepas. Untuk di bagian depannya juga ada tulisan Poco M4 Pro, dan di pojok kanan atas ada tulisan Poco kami buatan Indonesia, mantap. Bagian kanan sebelah kiri ada tulisan Poco juga. Belakang tidak ada tulisan sama sekali, kosong momplong. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ada spesifikasinya, mulai dari garansinya 15 bulan untuk unit perangkat handset dan baterai bawaan. Untuk informasi lebih lanjut langsung ke tulisan celang, dibuat di Indonesia. Poco M4 Pro 2 SIM 2 standby. Di sini tertera layar AMOLED dengan 19 FHD plus dengan kamera utama yaitu 64 megapiksel high resolution triple kamera dan pro fast charging 33 watt untuk pengisian 5000 mAh baterainya. High performance dengan MediaTek Helio G96 liquid cool teknologi 1.0 plus. Ini dengan sistem pendingin di dalamnya, dengan tertera juga 6 GB RAM-nya dan storage internalnya 128 GB. Langsung saja kita buka. Waktunya kita buka. Yang pertama kita menemukan kotak. Kotak ini pasti terselip yang namanya pin injektor. Lanjut seperti semula, yaitu user guide atau buku panduan. Ini ada kertas tulisan Poco, juga ada tulisan kertas seperti apa ini, seperti promo apa ini, ada
Telegram, TikTok, sama Facebook, Twitter dan lain-lain. Lanjut, ini kartu garansinya dari Xiaomi dan ada gratis, yaitu softcase silikonnya. Lanjut ke HP-nya, Poco M4 Pro yang dibungkus oleh plastik. Kita lepas plastiknya. Lanjut di bagian bawahnya kita akan menemukan dan lagi yaitu adaptor charger. Bedanya dengan yang saya temui dari HP-HP lain, yaitu besarnya besar sekali dengan kapasitas 33 watt Pro Fast Charging. Lanjut ke kabel data sekaligus buat ngecas kabel ngecas yang sudah Type C. Sebelum kita mulai membongkar menyalakan Poco M4 Pro, kita hilangkan yang resek ini dan simsalabim abrakadabra hilang. Nah, hilang dan akhirnya hanya yang ada hanya HP Poconya. Kita nyalakan. Oh ya, sebelum kita nyalakan kita akan mengulas body dari Poco M4 Pro sambil kita nyalakan. Untuk di bagian depan layar ini ada sebuah kamera selfie yang beda dengan yang lain, dimana perbedaannya itu adalah kameranya itu terlihat sangat melingkar, seperti ada titik, bukan seperti poni gitu, tetapi titik. Untuk di bagian samping seperti yang sudah itu ada tombol volume plus minus sama on off sekaligus fingerprint. Untuk di bagian atas ada mic serta infrared speaker for jack earphone. Untuk di bagian sisi sebelah kiri ada injektor slot untuk micro SD sama SIM dual SIM 1 dan SIM 2. Kita lihat, kita buka, langsung kita buka. Cubles di sini, ceplus. Nah, ada SIM 1, SIM 2 serta slot micro SD. Lanjut ke bagian bawahnya. Di bagian bawah ada mic
port buat ngecas sekaligus USB serta speaker. Jadi ada 2 speaker, atas dan bawah. Kembali bawah dan atas, dan pasti buat suaranya lebih menggelegar. Lanjut ke bagian belakang. Ini ada kotaan sangat besar sekali, tetapi fungsinya cuma satu, yaitu kamera. Yang kurang begitu berguna kebesarannya. Ini hanya untuk ciri khas dari Poco, mengidentikan Poco gitu, biar beda dari yang lain. Ditunjang oleh kamera 64 megapiksel AI triple kamera, dan pastinya sangat mantap sekali. Untuk ini warnanya yaitu yellow atau kuning. Untuk di sini tidak licin, tetapi karena tadi sudah diberi yang namanya soft case silikon, maka nanti saya akan pasang soft case silikon supaya lebih aman. Dan seperti biasa, kita akan bongkar jeroannya. Di sini saya akan mengulas apa yang ada dalam aplikasi AIDA 64. Kita lihat mulai dari sistemnya. Sistemnya pembuat yaitu Xiaomi, bukan siomay. Kalau siomay itu makanan. Dengan model 22011117 PG merek Poco 8 FreeUR dengan RAM terpasang 6 GB dengan storage internalnya yaitu tertera 128, tetapi yang di sini tertera 107,29 GB. Mungkin sudah kepotong untuk sistem, saya juga kurang tahu. Lanjut ke layarnya. Resolusi layar 1080 kali 2400 dengan ukuran diagonal layar 6,43 inch. Padatan pixel 409 dpi. Refresh rate-nya ini 60 Hz. Kita ke CPU-nya dengan model SoC MediaTek Helio G96 dengan rentang kecepatan 500 sampai 2050 mAh/z. Inti CPU 8. Lanjut ke jaringannya yaitu GSM. Untuk baterainya sendiri, baterainya yaitu 5000 mAh. Androidnya yaitu Android 11 atau Red Velvet 6 dengan
Dan lanjut ini berangkat. Ini kamera belakang. Kamera belakangnya 16 megapiksel dan kamera depannya 4 megapiksel. Di sini tertera 4 megapiksel kamera depan dengan resolusi 2320 x 1744. Lanjut, sekarang kita bongkar sensornya. Sudah tertera sensor akselerometer. Terus sensor cahaya. Lanjut, sensor oriental. Sensor jarak dekat. Tidak ada sensor suhu. Sensor giroskop. Sensor suara. Testing. Jangan ke atas. Jangan ke atas. Poco M4 Pro. Di sini terdeteksi suara, gelombang suaranya. Lanjut, sensor magnet. Tidak ada sensor tekanan dan toolboxnya seperti yang sudah, yaitu memori info serta flashlight. Dan sekarang kita tes touch-nya, multi touch. Kita sentuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini touch-nya tak terbatas, istimewa. Kita akan tes gambarnya. Di video kali ini saya akan mereview Realme G11 2021. Untuk layarnya terlihat sangat padat, jelas sekali, dan nyaman untuk digenggam karena tipis. Realme G11 untuk Kualitas suaranya pun tulisan 2021 juga tidak
kaleng-kaleng dengan warna di bagian sampingnya juga ada tulisan 2011 untuk ban. Lanjut, kita akan mencoba untuk bermain game balap. Poco merupakan sub-brand dari Xiaomi, menawarkan smartphone murah yang berspesifikasi kelas atas. Salah satu produk terbarunya adalah Poco M4 Pro. Dari segi performa, smartphone ini bisa diandalkan untuk berbagai macam kebutuhan, terutama saat bermain game. Bisa menjalankan berbagai macam game dengan lancar dan smooth dengan layar berukuran 6,43 inch. Kapasitas baterainya juga besar sehingga aktivitas bermain game semakin menyenangkan. Dengan mengusung desain layar punch hole di tengah atas layar, Poco M4 Pro dibekali oleh teknologi layar yang ciamik untuk di kelasnya, berukuran 6,43 inch yang telah dilapisi oleh proteksi dari Corning Gorilla Glass 3, mampu memberikan ketahanan pada layar goresan sampai 50% dan 3 kali lebih kuat dari generasi sebelumnya. Tegang-tegang ini. Beresolusi 1080 kali 2400 pixel dengan rasio 20:9. Ponsel ini mempunyai rasio layar banding bodi sebesar 84,5%, sehingga bezelnya lebih kecil. Tidak ketinggalan kalau layar dari ponsel ini diusung oleh panel berteknologi AMOLED yang diklaim dapat memberikan sudut pandang yang baik dan konsumsi daya lebih irit. Tingkat kecerahannya pun 1000 nit sehingga tidak silau ketika membuka layar di luar ruangan. Chipsetnya 4G dari MediaTek. Peringkat pertama. Mantap. Perangkat bergengsi ini mengandalkan sokongan SoC berupa MediaTek Helio G96 yang berjalan pada manufaktur 12 nanometer sehingga punya efisiensi daya yang cukup bagus. Poco M4 Pro sendiri lebih ditujukan untuk keunggulan pada segala sisi. Itulah mengapa perangkat ini berusaha menyediakan fitur yang menyenangkan juga di bagian kameranya. Smartphone ini sudah menggunakan lensa 64 megapiksel sebagai kamera utama, 8 megapiksel ultra wide dengan tambahan satu lensa lainnya yaitu kamera makro 2 megapiksel. Kemudian untuk bagian depan telah tersedia kamera selfie 16 megapiksel. Menariknya di smartphone ini dibekali fitur perkembangan video hingga 4K pada 30 fps. Ponsel garapan Xiaomi ini ditenagai LiPo berkekuatan 5000 mAh yang disertai dukungan pengisian cepat hingga 33 watt. Dengan sistem baterainya ini
Ocho M4 Pro mempunyai masa hidup yang lumayan panjang. Hal ini dibuktikan dengan endurance yang mampu tembus hingga 121 jam. Kemudian untuk mendapatkan daya penuh, perangkat ini hanya perlu membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk 100% daya. Sensor pemindai sidik jari yang lokasinya sangat strategis dan mudah diakses, yaitu berada di pinggir. Pastinya ini sangat berguna untuk fitur keamanan ponsel dan beberapa aplikasi. Tidak hanya itu, penggunaan infrared ini cukup. Ponsel ini juga mengusung konektivitas Bluetooth 5.2 yang tergolong salah satu versi terbaru. Juga sudah dibekali speaker stereo dan koneksi NFC. Nah, itu tadi review dari Ocho M4 Pro. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bersama-sama kita bangun channel Esa Zone, channelnya Wong Blitar.